Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali yaitu dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bab pertama yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Baik, selanjutnya ya, untuk slide yang kedua ini sebelum mempresentasikan atau menjelaskan tentang pelajaran yang akan kita pelajari, Bapak akan membacakan dulu yang pertama pendahuluan, kemudian standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator, kemudian uraian materi, lembar tugas, lembar jawaban, dan kesimpulan. Baik anak-anak, selanjutnya ya sebelum kita memulainya, tentunya kita harus mengetahui standar kompetensi dalam bab ini apa ya, yaitu kita memahami Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup. Nah inilah ya, dalam bab ini standar yang kompetensi yang harus kita capai yaitu kita harus memahami Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan dasar kompetensi, ya, kita harus mengetahui juga kompetensi dasar dari bab ini. Ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, menerapkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Kemudian slide selanjutnya yaitu indikator. Indikator pencapaian dalam pembelajaran ini apa saja? Yaitu siswa harus mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, siswa dapat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baiklah anak-anak sekalian, dalam slide yang selanjutnya yaitu uraian materi. Baiklah, di sini Bapak akan menguraikan materi yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, "Taraktum fikum amrayni lan tadillu ma tamsiktum bihima kitabullah wa sunnatu nabiyyu." Yang artinya, telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad. Nah, di sini kita tahu bahwasannya hadis ini merupakan penegasan bahwa seorang mukmin harus berpegang teguh, ya, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah jika ia ingin selamat. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kitab atau hukum sebagai dasar daripada kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kalau seandainya kita ingin atau ingin selamat di dunia dan akhirat, tentunya kita harus berpegang kepada dua kitab ini, yaitu Al-Quran dan hadis.
Karena Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai petunjuk bagi kita semua. Kemudian juga ya dalam dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ancaman berat bagi siapa saja yang mengabaikan peringatannya. Ya, dalam Al-Qur'an surat At-Taha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma." Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, inilah ya Allah sudah jelas bahwasannya barang siapa yang berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, tentunya Allah akan memberikan kehidupan yang sempit di dunia. Akan memberikan jalan yang sempit bagi kehidupannya. Kemudian juga nanti di akhirat, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dalam keadaan buta, tidak melihat. Ya, inilah salah satu ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, baik anak-anak, jadi kita tahu bahwasannya Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Jadi jangan sampai kita lalai ataupun melanggarnya. Karena Allah SWT sudah pasti akan memberi ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentunya kita harus selalu menjelaskan atau mungkin melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, selanjutnya dalam slide yang selanjutnya yaitu kita harus tahu apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Ya, baik anak-anak, di sini ya di slide yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Nah ini ya secara bahasa, secara istilahnya ya, Al-Quran ini adalah perkataan Allah ya, yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Ya, dan disampaikan oleh Nabi Muhammad itu kepada manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Ya, ini menurut istilah. Adapun menurut bahasa yaitu Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u, yaitu Qur'anan atau dan artinya membaca. Jadi istilahnya kalam atau Al-Quran ini senantiasa harus dibaca oleh umat Muslim ya, sebagai apa? Sebagai pedoman di kehidupan dunia ini. Nah, inilah ya itulah Al-Quran. Kemudian selanjutnya itu hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan atau sabda, ya, perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah inilah ya. Jadi hadis adalah perkataan atau perbuatan atau mungkin ketetapan ya yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW ya, dan dijadikan hukum dalam agama Islam. Ya, karena hadis ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Baik, di slide selanjutnya yaitu kita harus tahu tentang fungsi Al-Quran. Baik anak-anak, di sini ada beberapa fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam hidupnya. Al-Quran dapat menjadi obat. Kemudian Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ya, tentunya yang poin pertama ini adalah bahwasanya kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia dalam
hidupnya, ya, baik dunia dan akhirat. Nah, di sana karena sudah ada petunjuk untuk keselamatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian juga Al-Quran juga sebagai penawar atau sebagai obat. Ya. Jadi siapa saja ya, yang mempunyai penyakit hati khususnya, ya tentunya kita harus banyak membaca Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Tentunya dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya mana yang haram dan yang halal, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kemudian mana yang harus kita jauhi dan mana yang harus kita laksanakan. Baik anak-anak, di slide yang selanjutnya ya kita harus tahu tentang fungsi hadis. Ya, di sini satu hadis ya fungsinya menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Ya. Kemudian dua, memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi masih mujmal, memberikan takyid atau persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak dan memberikan tahsis atau penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Misalnya, perintah mengerjakan sembahyang, membayar zakat, dan menunaikan haji. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan jumlah Al-Quran dan bagaimana cara-cara melaksanakan sholat. Tidak terperinci nisab zakat dan juga tidak dipaparkan cara-cara melakukan haji. Akan tetapi hal itu ditulis dalam Al-Hadis. Al-Quran mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak. Nah inilah ya. Jadi hadis ini sebagai hukum yang kedua atau hukum yang menjelaskan yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian juga ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berdasarkan al-hadis semata-mata. Misalnya larangan beristri yang satu, keturunan atau sepersusuan. Ya, ini. Jadi banyak hukum-hukum yang mungkin tidak tercantum dalam Al-Quran tapi dalam hadis ada. Inilah jadi hukum hadis ini adalah sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Baik anak-anak ya setelah kita mengetahui tentang apa itu Quran, apa itu sunnah atau hadis atau mungkin fungsinya apa Al-Quran dan hadis, apa fungsinya. Nah, mungkin di sini Bapak akan memberikan lembaran tugas sebagai apa sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Yang pertama, kalian harus tahu apakah itu pengertian Al-Quran, apakah pengertian hadis, apa fungsi Al-Quran, apa fungsi hadis. Ya. Bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Nah, ini dalam slide ini kalian harus bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Baik anak-anak, ya telah Bapak tadi memberikan soal-soal pada slide sebelumnya, tentunya di sini Bapak sudah menyiapkan jawabannya. Ya. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan atau sabda, ya, atau perbuatan atau ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Hadis ini dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian juga pertanyaan yang ketiga, apa fungsi Al-Quran? Satu, sebagai petunjuk bagi manusia dalam hidupnya. Dua, Al-Quran dapat menjadi obat. Ketiga, Al-Quran sebagai pembeda antar hak dan yang batil. Kemudian jawaban yang keempat, fungsi al-hadis, yaitu satu, menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Kemudian memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi masih mujmal, memberikan takyid atau persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak dan memberikan tahsis, penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, misalnya perintah mengerjakan sembahyang, bayar zakat, dan menunaikan haji. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan jumlahnya dan bagaimana cara-caranya melaksanakan sholat, tidak terperinci nisab zakat, dan juga tidak dipaparkan cara-cara melakukan haji. Akan tetapi hal itu ditulis dalam al-hadis. Al-Quran juga mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak. Kemudian menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berdasarkan hal hadis semata-mata. Misalnya larangan beristri yang satu keturunan atau sepersusuan. Ya. Kemudian yang kelima adalah Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Misalnya Al-Quran dapat membentengi jiwa orang-orang Islam dari hal yang batil. Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai obat. Adapun hadis dapat dijadikan penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran. Baik anak-anak, ya dalam pertemuan kali ini ya sebelum mengakhirinya Bapak kesimpulkan dulu tentang bab ini, yaitu Al-Quran dan hadis adalah merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum, sehingga bagi umat Islam harus selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Tentunya kita hidup tidak terlepas daripada aturan dan hukum. Tentunya umat Islam sudah tentu mempunyai hukum yang pasti, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak, itulah pemaparan pada bab ini ya, yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan juga kalian bisa memahaminya dan juga bisa melaksanakannya. Dan Bapak minta maaf kalau seandainya banyak kesalahan-kesalahan yang Bapak sampaikan dalam pertemuan hari ini. Ya. Tentunya ya, Bapak akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.